RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bombong Pak Haji. Bogor. Iya, Sehari-harinya apa? nggak ada kerjaan. Udah berapa lama nggak ada kerjaan? Suami Mana mic-nya? Pegang Ini. mic-nya. Iya dekat. Kalau saya baru seminggu Pak Haji, baru berhenti dari Oh. Tadinya di kontraktor Pak Haji. kontraktor. Bikin apa kontraktornya? Bangun gedung Pak Haji. Contohnya kayak gimana? Ya, Contohnya bangun gedung kayak gimana? bangun gedung perkantoran Pak Haji. Perkantoran. Nah, Bapak bagian apa? Di gudangnya Pak. Di gudangnya. Oke. Nah, sekarang nganggur. Ya, baru seminggu. Baru ini, Pak seminggu. Haji. Nah, kalau Ibu saya ibu rumah tangga biasa. dari pengantin baru. Oh enggak, kadang kalau jadi Mana mic-nya deketin? prinsipnya kalau kita jadi salah satu lagi nganggur, kalau aku lagi ada ya aku jalanin Apa yang apapun. dijalanin? Apa aja lah kerja Contohnya, apa aja. contohnya. Ya istilahnya kayak di garment gitu pernah gitu. Terus kemarin terakhir di apa ya, yang dagang online gitu. Ikut jadi packingnya gitu. Sekarang nganggur lagi. Oh iya. Nah, di rumah tinggal sama siapa aja, Pak? Sama Ibu? Kalau kami berdua nih kontrak Pak Haji. Di Hah? pinggir rel kereta api lagi kontraknya. Saking udah saking. Tinggal di pinggir kereta api, Iya. kontrak di pinggir Cigombong. kereta api. Iya, iya. Nah, di rumah tinggal sama siapa aja? Kita Berdua. berdua. Oh iya, Bapak nikah udah berapa tahun sama Ibu? 23 tahun Pak. 23 tahun. Nah, Bapak lahiran tahun berapa? 1960 Pak. 1960. 60, iya. Ibu lahiran tahun 1963, 62. 1962. Iya. Ini istri yang keberapa? Saya istri yang pertama. Kalau saya suami Ini kedua. suami yang keberapa? Kedua. Suami yang kedua. Iya. Suami yang pertama anaknya berapa, Bu? Satu. Sama suami yang kedua anaknya berapa? Belum punya, enggak ada. Enggak punya. Enggak. Enggak punya anak. Iya. Pernah mau ada tapi keguguran. Keguguran. Iya, pada umur 40 waktu itu dia 42. Nah, dulu waktu baru kawin nih berdua nih. Apa kegiatannya Bapak kalau boleh tahu, Bu? Kalau saya sih enggak ada dulu. Kalau Belum Bapak ada. apa dulu waktu pengantin baru sama Ibu? Ya sama Pak, waktu itu saya Kontraktor. juga tetap kontraktor juga. Emang udah berapa lama di Nah, kontraktor? sementara itu saya udah lama Pak. Semenjaknya dari awal saya masih bujang tuh udah. Udah di kontraktor? Iya. Dari bujangan? Sempat berhenti lama, terus akhirnya ya namanya kontraktor Pak, ya kadang-kadang turun kadang-kadang naik gitu dah Pak. Ya akhirnya drop banget, saya sempat drop Pak habis Covid itu kan. Selesai itu drop banget saya di situ. Nah, apa saya merintis lagi bagaimana caranya lah. Akhirnya dapat lagi lah kerjaan itulah. Nah sementara ini ya baru berhenti lagi, stop lagi ya baru seminggu ini Pak berjalan itu Pak. Nah istri kan, Pas lebaran haji. istri ini sering ngomong, saya sering komunikasi Pak. Aku sering lihat ada di YouTube, ada ini. Yang nonton YouTube Ibu apa Bapak? Saya Oh, Ibu. Iya. Apa yang tertarik Bu dari YouTube RDI kalau boleh tahu? tertariknya. Deketin mic-nya, Bu. Ya, tertariknya ya emang awalnya lucu gitu ya. Iya. Awalnya percaya nggak percaya, terus tiap malam saya nonton terus sampai saking bela-belain nggak punya kuota terus bapaknya nyuruh udah terus aja tiap malam nonton. Pas waktu itu saya nonton 17 Agustus, saya tanggal 28 Agustus pas ulang tahun saya hadir ke sini. Ke sini. Iya. Terus tapi belum sempat bicara sama Pak Haji. Cuman baru ngikutin pencerahannya aja. Ya. Ya, jadi yang tertarik apa Bu dari RDI kalau boleh tahu? Yang tertariknya ya itu kan sering nonton testimoninya itu ya, kok itu enak gitu ngelihatnya. Jadi saya percaya sekali atas ininya Pak Haji yang istilahnya tajir melintir, tekad, yang penting tekad gitu. Kita lillahi ta'ala, ridho lillahi ta'ala untuk ikut ini privat ini. Oke. Pak, Maksain. dulu Bapak waktu lahir agamanya apa, Pak? Saya Katolik Pak. Dari lahir. Yes. Dari lahir, Dari lahir. Iya. Sekarang saya tetap masih memegang Katolik Pak. sampai sekarang nih. Iya. Kalau Ibu waktu lahir apa agamanya? Islam. Islam. Iya. Nih sekarang? Iya. Nih sekarang Masih. masih Islam. Iya. Masih mengikuti masing-masing Pak jadinya gitu loh. Oh iya iya. Ya, iya. jadi ya udah kita bertahan masing-masing nggak apa-apa. Yang penting kita menjalankan baiknya. Jadi waktu nikah dulu ikut Islam apa ikut Katolik? Ikut Islam Pak. Oh, Bapak ikut Islam? Secara Islam. Berarti Bapak alat kelaminnya udah disunat belum?
Semenjak saya Katolik disunat pak. Hah? Semenjak Katolik saya disunat pak. Oh di Katolik sunat. Disunat dulu. Oh sunat. Katolik kan ada penyunatan pak. Oh ada. Ada pak. Oh iya. Di kitabnya itu ada sunat. Makanya tadi saya lihat disunat apa enggak ya? Ya. Dia tanya dulu. Disunat Pak, pak. jarang loh Pak. Jarang saya nih Pak, jarang. Iya. Namanya privat, saya tanya agamanya apa. Bah, Iya. amin pak. Belum pernah saya. Terus udah disunat apa belum? Belum, Iya, nggak pernah. Tapi iya. saya lihat tadi, ini kelihatannya udah disunat apa belum gitu kan. Sudah pak. Tanya, Semenjak- tanya gitu saya ingat, tanya. Masih umur 11 tahun waktu itu. Oh disunat. SD kayak biasanya pas libur sekolah kan, nah itu ada penyunatan dari pas. Terus pakai umur sarung 12 juga tahun. habis disunat. Ya, Pakai sarung. pakai sarung dulu kan belum zaman laser pak. Masih zaman sarung pak. Seminggu selesai gitu pak. Hah? Seperti itu. Mending lah, pakai Pak. golok. Zaman dulu nyunat tuh pakai bambu. Di set. Di mantri kita di mantri dulu. Di mantri ya? Mantri pak. Ya kalau orang Jawa bilang Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sama Ibu tuh bisa ketemunya di mana? Kok bisa jodoh ketemunya di mana? Ah ini pak. saya Deketin juga mic-nya, nggak- Pak, deketin saya mic-nya. Mau cerita atau gimana? Ya, boleh. Siapa yang mau cerita boleh. Gini Pak ya, jadi terus terang Pak ya, saya tuh waktu itu sangat sulit sekali Ya. kehidupan itu Pak ya. Ya, ya, ya. Hahaha. Ya. Lagi pencerahan nih. Lagi pencerahan. Ya. Ya, pasti. Ya, ya. Ya. Lanjut, Pak. Anak saya. Iya. Ya waktu itu saya umur 40-an nggak salah Pak ya, itu waktu itu saya tuh udah sulitan sekali gitu loh Pak. Ya, gimana saya lari ini ke Pelabuhan Ratu Pak judulnya gitu Pak. Ya. maaf nih. Maaf, Pak, ya. Di Padepokan gitu, ketemunya di daerah situ. Sana Pak, gitu loh Pak ya. Saya tuh lari ke Pelabuhan Ratu. Deketin mic ya. Ya, saya lari ke Pelabuhan Ratu Pak pada saat itu di sana. lah Usia saya- berapa tuh kira-kira? Saya masih umur 40 Pak. Hah? Umur 40. Udah kawin belum sama dia? Belum. Belum. Iya kan kronologi saya ceritakan nih Pak. Oh, iya, iya, iya. Saya di sana Pak. Nah gitu loh kan ketemu gini-gini di Padepokan katanya ya janji seseorang lah minta tolong atau bagaimana gitu loh Pak ya. Nyatanya ya akhirnya saya malah kebablasan. Ya nggak karu-karuan jadi saya kayak dengan uang yang sementara yang sampai ada gitu Pak udah. Bos, Nah. kalau kebablasan tuh artinya kayak gimana, Bos? Kebablasan dalam arti kata uang saya habis Pak nggak tahu. Buat apa? Kita Ya nurut karena gitu loh maksudnya. dijanjikan seperti ini, Diminta semacam uang kayak sekian dukun. untuk ini supaya maju ke depannya. Gini gitu loh Pak. Nah, nyerahin duitnya ke siapa? Ya ke seseorang itu Pak yang Oh, bersangkutan. kuncennya. Iya, seperti itu Pak. Katakan. Itu sendiri apa berdua sama istri? Saya masih sendiri Pak. Oh, masih sendiri. Tiba-tiba dia datang Pak. Wow, itu loh, Pak, masalahnya, jelmaan leluhur Nah udah gitu. dari gua hantu. Nah, Dia setelah- datang Iya. Ada dia lah Pak, nggak tahu tiba-tiba. di Pelabuhan Ratu. Iya, Wah. tiba-tiba saya kan diam aja Pak gini-gini. Ini Tiba-tiba bener apa jelmaan waktu itu? nggak tahu loh Pak, tapi saya berdoa Pak, apakah emang saya diberikan sama yang emang maha kuasa, Sama yang maha kuasa. dipertemukan dengan Ya. dia. Tapi nyatanya saya dia juga posisinya pas lagi gimana saya kan nggak tahu Pak ya, akhirnya ngomong. Akhirnya saya sejalan lah. Yuk kita ngarungi kehidupan seperti bagaimana. Ketemunya di sana Tapua, Betul Pak, di pantai Laut Selatan. betul Iya, Pak. betul. Wow, 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 wow. Seperti wow, itu. wow, wow. Akhirnya kita keluar dari Padepokan. Orang mau nyari pesugihan nih malah nyari jodoh. Niatnya nyari pesugihan, yang dikasih malah jodoh. Aduh, Waduh. Pak. Ya jadi seperti Bisa itu ditiru Pak. Haji Kita keluar Marco. sana. Justru saya pengen kayak Haji Marco. Akhirnya kita jalan semua ke sana kemari Pak, nyari-nyari seperti gitulah. Bagaimana? Berdua Pak. Udah gitu selalu kita berdua. Setelah udah kenalan nih. Udah kenalan, akhirnya kita ya mengajarkan ijab lah bagaimana supaya kita sah bagaimana. Udah setelah itu kita tetap jalan Pak. Karena kan posisi saya ini udah sangat sulit nyari kerja gitu loh Pak. Sana kemari udah sangat sulit kemari gitu lah. Dengan uang yang ada apa dijual gitu jadi Pak jadi habis sama sekali gitu loh Pak udah. Sampai sekarang ya belum ketemu ya mudah-mudahan ya
Nah dulu Dijodohkan nikahnya di keluarga bapak apa di keluarga ibu kalau boleh tahu di dulu? keluarga ibu. Oh, Keluarga ibu Pak Susra. ibu berapa bersaudara? 2 bersaudara. Oh iya, pada saat ibu bawa nih keranjang duren ke rumah, Keranjang apa duren. Bu komentar orang rumah Bu? Lu ngapain bawa keranjang duren? Iya. Ada juga yang dibawa duren, bukan Iya. Tapi keranjangnya. alhamdulillah keluarganya bisa Komentarnya ya menerima. cuman Deketin, Bu, deketin. Yang penting bisa hidup rukun sampai akhir hayat. Aduh. Jangan sampai Dia saling ngomongnya menyakiti. bisa hidup rukun. Tapi Akhirnya lo rukun doang, duitnya nggak ada. Makanya- Aduh. Ke Pak Haji Ucapan minta adalah diperbaikin. doa. Ya itulah Pak, kadang-kadang ya namanya Aduh. faktor ekonomi Pak. Memang. Akhirnya lo Kadang-kadang rukun doang sama ya namanya kita keranjang laki-laki duren. kayak gini karena ya wanita kan sering timbul lah. Biasa Pak ya wanita, wah nggak duit bagaimana Iya. seperti itulah. Tapi kan saya juga berusaha bagaimana menenangkan. Kadang batin juga, aduh bagaimana sebagai laki-laki gitu loh ya. Sabar mah, pasti ada jalan semua, pasti ada. Nah tadi saya kembalikan lagi cerita Pak Haji ya, yang karena dia bilang tadi, Pak ini ada, saya baca di YouTube katanya gini-gini, apa tuh? Ntar coba lihat juga deh. Tapi saya kan nggak konsen lihatnya karena saya kan masih bekerja. Coba pelajarin terus deh apa sih? Nah saya buka akhirnya kan ini. Saya kan nggak mudah nggak usah jawab gitu ya. Duh apa sih mah artinya coba mah terjelasin nantinya gini. Akhirnya jelasin semua. Lama-lama saya menyimak, udah mungkin satu-satu jalan, nanti mungkin kalau aku udah nggak kerja, aku udah umur 65 tahun, nanti mungkin setahun lagi nggak kerja lagi, 2 tahun lagi kita maju lah ke Pak Haji, mungkin aku sisipin duit yang ada bagaimana supaya kita bisa maju, kita bisa punya gan untuk ke depannya, saya bilang begitu kan. Akhirnya telusuri nih, sekali datang, 2 kali, 3 kali, saya support Pak Haji. 3 kali. Terus? Pak. Oh di 3 kali. Pencerahannya Dia 3 udah cerah. kali. Kalau Sendiri apa berdua? Sendiri. saya baru sekali ini Pak Oh, Haji. Bapak baru ya nih. Iya. Tapi Kalau saya Ibu support. 3 kali sendiri. Iya. Kalau yang ke Ikut atas itu? pencerahan, iya. Yang di atas? Iya. Tapi saya tetap support Pak Haji. Terus mah. Terus. Aku yakin, Bos, aku apa yakin. yang bikin bos kok mau support istri tentang RDAY? Apa yang bikin bos mau support? Saya Istri. tertariknya karena dengan YouTube tadi, dengan hasil pembicaraan dia sendiri, hati nuraninya dia sendiri. Pakainya ini aku masuk nih dengan ucapan Pak Haji begini. Oke, kalau gitu mah kalau kamu yakin, aku juga yakin. Kan nggak bisa satu-satu Pak Haji. Iya. Aku bilang maju terus, sekarang Iya. maju terus. Nanti belakangan aku yang maju terakhirnya. Iya. Seperti itu. Karena tanpa didukung semua kalau nggak dukung nggak akan bisa berjalan gitu Pak Haji. Iya. Nah, kan semua dari damping istri. Maju, jangan pantang mundur. Aku percaya pasti berhasil. Seperti itu Pak Haji. Sebenarnya. Iya. Saya mau support istri juga. Ya, Bukan jadi hati jangan pribadi setengah-setengah ya. Enggak. Saya mensupport istri 100% saya jalan mah pasti berhasil. Kamu juga menjalankan juga jangan setengah-setengah. Jangan Harus setengah-setengah. gua bilang. Karena aku Haji Marco waktu tahun 2014 datang ke RDAY awal juga saya bilang jangan setengah-setengah Haji Marco. Makanya kita maksain selama 7 bulan. Waktu dia datang kontrakannya baru berapa pintu? 6, baru 6 pintu. Dia paksain selama 7 bulan. Alhamdulillah kontrakannya sekarang jadi berapa pintu? 21 pintu. Amin. Waktu dia datang belum punya ruko. Nah, dia paksain selama 7 bulan, paksain 7 bulan. Sekarang rukonya berapa ya? 15 pintu. Wis. Nah, mau saya, Bapak sama Ibu juga jangan setengah-setengah meraktekin ilmunya RDAY. Ya. Paksain. Ya, Pak. Salah satunya apa? Bikin takjub Allah. Tuhan kita bikin Ya. takjub Allah. Kalau kita bikin takjub Allah, Allah pasti bikin takjub kita. Belum pernah ada Pak di usia 65, 5. di usia 63, 63, tidak ada orang di usia 65, di usia 63 setiap hari pasangannya laki-lakinya nenen setiap hari ama pasangannya, belum pernah ada di muka bumi ini. Dan di RDAY wajib nenen. Nah, Bapak bisa gak meraktekin ke istri tercinta nenen setiap hari? Yang paling manjur ibu yang nawarin dulu ke Bapak.
Nggak boleh bapak yang minta, harus ibu yang nawarin. Bonusnya apa sih Pak Haji kalau saya nawarin dulu nenen ke suami? 1, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. 2, pada saat ibu nanti meninggal, ibu tidak akan siksa kubur dan tidak akan sisa akhirat. Langsung masuk surga. Kenapa? Karena di dunia ibu udah disiksa sama suami. Karena kan ibu lagi malas, bapak nenen. Itu kan berarti kan tersiksa kan. Nah itu balasannya ibu masuk surga. Jadi nenen. Ya. Kedua, paksain bapak kalau mandi tidak boleh mandi sendiri, harus dimandiin sama istri. Bapak telanjang bulat, ibu pakai daster tapi nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Kenapa sih Pak Haji? Istri kok nggak boleh pakai BH, nggak pakai celana dalam, tapi nggak boleh telanjang bulat? Nggak boleh, harus pakai daster. Kenapa nggak pakai BH? Kenapa nggak pakai celana dalam? Biar nanti kalau mau ngerogoh neneknya gampang. Kok Pak Haji tahu? Karena Pak Haji kan pengalaman. Kalau pakai BH susah, tangannya ribet. Makanya saya ajarin ke tamu-tamu saya, wanitanya nggak boleh pakai BH. Tapi mandi juga bareng. Mandi boleh, mandiin suami aja boleh, nanti ibu mandi sendiri. Kalau saya sih dimandiin sama istri. Setelah itu istri mandi sendiri, nggak pernah mandi bareng. Jadi ibu nggak boleh pakai BH supaya bapak kalau mau ngeremes neneknya ibu gampang, nyampe ke sasaran. Kalau pakai BH nggak bisa Pak, karena ribet kejepit-jepit, jadi tangan kita pegelin. Itu waktunya. Akhirnya mandi enggak ya, ada kita marah. Waktunya kapan Pak Haji? Hah? Waktunya. Waktunya apa? Mandi. Iya. Paling bagus pagi sama sore, sehari 2 kali. Oh seperti normal Pak. Seperti normal. Ya. Pagi ibu. Jadi gini Bu. Ibu dulu pernah ngelahirin nggak? Iya. Dulu waktu ngelahirin ibu pernah nggak nyusuin bayinya? Iya. Pernah nggak ibu mandiin bayinya? Iya. Nah pada saat dulu ibu nyusuin bayi dan mandiin si dedek bayi, Iya. rezekinya ada aja kan? Ada aja rezekinya, sedikit-sedikit rezekinya ada. Iya. Nah sekarang usia ibu udah 63, nyari bayi udah susah. Nah kebetulan ini kita cetak aja jadi bayi tabung dulu bentar. Untuk manggil rezeki. Ini, umpannya ini. Ibaratnya ini kita jadiin pesugihannya. Jadi bapak dimandiin sama istri, nanti diandukin. Nah nanti kalau bapak mau pipis, bapak nggak boleh pipis sendiri. Jadi kalau bapak pipis, ibu mesti lari ke toilet. Nanti ibu yang nyebokin alat kelaminnya bapak dipetel-petel pakai tisu basah. Gitu. Pak saat di rumah Pak Haji. Kalau di rumah, Kalau di rumah, kalau ya. di mall ya nggak bisa. Ya. Jadi mall terus. Nggak bisa kalau di Ya, mall. pada Pak. saat di rumah, Pak. Bisanya Ya, kalau ya. di restoran. Ya. Duduk, bapak mau pipis, nah nanti pakai selang. Ya, pada saat di rumah. Ya. Di rumah Pak. Ya. Kedua, kalau di rumah bapak makan nggak boleh makan sendiri, wajib disuapin sama istri. Nah, jadi disuapin pakai tangan sambil ibu ngomong. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Pakai baju juga bapak yang makain baju istri. Pakai celana yang makain celana istri. Pakai celana dalam yang makain. Pokoknya semua yang dandanin istri. Dilayanin. Betul. Seperti anak kecil. Itu rezekinya nggak putus-putus. Amin. Itu nanti kalau tetangga denger gimana? Ah? Kalau tetangga denger. Jadi kalau ibu mau mandiin, ibu mau pakein baju, ibu mau nyuapinin, ibu mau nyebokin, semua hordeng dibuka Bu, biar tetangga pada lihat. Soalnya yang kemarin saya ikutin yang mandi jam 12 malam itu, Iya. terusan ditegur sama tetangga saya. Ngomongnya gimana? Ngapain sih ibu tiap malam mandi? Ya gerah aja, saya kan gitu. Iya. Gerah aja gitu. Kok terus kayaknya kok lama-lama mereka tuh beda gitu ngeliat kita. Jadi udahlah dululah Yang namanya segitu. dikontrakan petak ya Pak Haji. Iya. Kontrak bukan rumah jadi Pak, gitu Pak. Jadi petak ada empat petak. lah. Itu juga jauh kemana-mana Pak Haji. Makanya kalau bapaknya nggak di rumah, kepengen makan apa, ditunda nanti nunggu bapaknya di rumah. Soalnya masuk pengen Indomie harga 3.500, ongkosnya harus 10.000. Di hutan Pak Marco. Bener Pak Haji Marco, bener. Mana pinggir kereta api banget. Perbatasan Cigombong ada Pak, Cigombong Cicurug.
Batal keluar itu benda itu loh. Apa di situ? Ya, Pak, itu nggak ada tempat. Bapak tuh belum meraktekin ilmu RDAY. Nanti kalau udah meraktekin, Bapak rumahnya 1000 meter di mana? Amin. Di Rancamaya. Amin. Rumahnya 1000 meter di mana? Di Sentul. Amin. Amin. Pak. Saya tidak bicara rumahnya di pinggir jalan rel kereta. Saya nggak bicara rumahnya ngontrak, nggak bicara. Itu memang awal. Amin. Tapi nanti kalau udah praktekin ilmu RDAY, rumahnya Bapak di Rancamaya 1000 meter. Amin. Mobilnya 3. Amin. Satu Bapak, Ibu satu lagi yang buat ke pasar. Kok Pak Haji begitu? Lah kan saya sama. Kalau saya 23 ya Bapak 3 lah, jangan banyak-banyak lah. Rumahnya di Rancamaya 1000 meter, ada kolam renangnya. Kok Pak Haji bilang gitu? Karena rumah saya ada kolam renangnya, Bapak juga harus punya kolam renang. Amin. Amin. Pak Haji, biar saya cepat punya rumah yang ada kolam renangnya, nanti Bapak bikin di dekat pinggir rel, beli plastik, kolam renang dulu. Kolam-kolam. Ternak lele, Bapak jadi lelenya, Ibu yang makanin lele. Bapak jadi lele dulu ya. Amin. Enggak lah Umar. Jadi maunya Iya. gue gini bos. Iya. Lo praktekin ilmunya Allah, bikin tajub Allah dengan cara apa? Karena suami itu kita jadiin Allah, Nabi Muhammad SAW, Bapak. Makanya kan ada ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah suami kita empong-empong, kita sayang-sayang. Jadi istilahnya kayak kita ngelayanin anak masih Setuju. TK gitu ya. Setuju. Dari mandi, dari makan, dari pakai pakaian gitu. Setuju. Plus kalau tidur ibu wajib nenenin suami. Anak kecil kalau tidur dinenenin gak sama mamahnya? Iya. Nah sambil tangannya ibu begini, ibu nenenin suami. Nah bapak sambil nenen. Sambil nenen. Yang paling bagus bapak nggak pakai celana dalam. Jadi sambil nenen, ibu remes alat kelaminnya bapak. Kalau udah keras, udah panjang, dimasukin dah. Tuh. Itu maunya saya. Maunya guru harus sama muridnya. Iya. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Kecuali kameramen yang nggak boleh. Iya. Gitu. Tapi itu timbulnya jika saat naluri aja Pak, naluri. Ya, di saat alat kelamin bapak udah keras, udah kenceng, Ya, masukin. maksudnya bukan setiap hari kan Pak ya, jika setiap suatu saat aja jika memang ada suatu keinginan dari, Iya. dari pihak istri ya atau gitu. Tapi kalau nenek Kalau nenenin wajib pak, tiap hari pak. Nenek wajib. Wajib. Heeh. Karena itu imun. Tapi kalau hubungan suami istrinya tak Berhubungan suami istri, misalkan bapak nggak ngaceng-ngaceng, Ya. ya enggak lah, Ya, nggak wajib nenen itu, Pak. aja. Ya. Misalkan bapak nggak mau karena bapak nggak ngaceng-ngaceng, ya enggak lah. Iya. Pak. Tuh, boleh gak Pak Haji sehari 3 kali? Boleh. Sehari 2 kali. Pak, malam nenen atau pagi udah nenen ya, pagi udah nenen. Nah pas pagi udah nenen, suaminya udah rapi nih Pak, udah mau berangkat kerja nih. Tapi alat kelaminnya suami keras. Apa yang ditanya sama istrinya? Papa mau lagi? Mau. Tapi kalau buka baju kan udah capek lagi, udah pakai sepatu. Akhirnya celananya dibuka, dipelorotin, duduk di bangku. Istrinya duduk di karpet, diemot sama istrinya Pak. Coba bayangin, sampai keluar. Dan itu suami kaya raya tajir melintir. Siapa itu? Saya. Praktekin Pak. Jadi bapak dicopot celananya, ibu duduk di bawah dimot. Boleh gak? Ya boleh, kan kita pasangannya. Masa nggak boleh? Boleh lah. Ya. Sama satu lagi Boleh. pertanyaan Pak Haji. Itu mah awak bilang katanya kalau pakai pakaian dibalik karena sudah pernah Oh iya nyebutin. wajib. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Iya. Wajib. Kan saya kasih tahu bapaknya, Hmm. kata Pak Haji kalau waktu saya dengerin pencerahan itu pakai pakaian dalamnya dibalik, kata saya gitu. Ya betul. Terus Ya udah, sekarang dibalik terus. dibalik ya, wajib ya. Iya. Iya.
Jadi cara dalam wajib dibalik. Iya. Cara dalam wajib dibalik. Cara dalam wajib dibalik. BH wajib dibalik. Wajib. Iya. Bapak juga begitu. Iya. Iya, bertolak balak. Kedua, orang yang pakai cara dalam dibalik, BH dibalik, rezekinya nggak akan putus. Ada aja sedikit-sedikit ada. Ada sedikit. Nanti untuk kayak bola salju, penambahannya dengan cara cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Apa tuh? Nenen. Dengan nenen rezekinya ada aja. Bu, kalau ibu nenenin pasangannya nih, suami tercinta, kira-kira berat gak buat ibu tiap hari? Enggak, kan sudah biasa. Udah biasa ya. Kapan terakhir kalau boleh tahu Pak, nenen Oh, sama udah lama istri? sih. Udah lama, Pak. Ada 1000 tahun yang lalu. Ya mungkin kira-kira sampai Sebulan saya lah. kerja pakai Kalau kerja kan saya 6 Deketin, bulan, deketin, pakai deketin. 6 bulanan nggak ada, Pak. Ada 6 bulanan gitu loh. Nenen terakhir kapan? 3 bulan paling. 3 bulan. Kesel Itu hubungan dulu sama- inget-inget waktu nenen tuh bapak yang minta atau ibu yang nawarin? Ya pas saat berhubungan, Pak. Oh, pada saat Saat berhubungan. berhubungan pasti nenen, Pak. Oh, kalau ini enggak. Berhubungan nggak berhubungan, pokoknya nenen wajib. Pasti nenennya. Ya, wajib tiap Itu hari. nenen pas saat mau menjelang ngantuk mau tidur atau bagaimana, Pak Haji? Mau tidur ngantuk, nenen malah tambah lebih cepet ngantuk malah. Ya kan ngantuk begitu langsung tidur Ya. gitu. Itu nggak apa-apa begitu. Maksudnya gitu kan? Mm-mm. Pokoknya nenen wajib. Ya. Pagi boleh, siang boleh, mau tidur boleh. Pokoknya nenen wajib. Lihat Pak, Nggak rezekinya ditentuin nggak jamnya, Pak putus-putus. Haji, berapa menitnya nggak ditentuin. Oh, berapa yang lama. paling manjur 99 kanan, 99 kiri. 99 kanan, 99 kiri. Bapak nanti dihitung. Ibu yang hitung boleh atau bapak yang hitung? Atau saya yang hitung juga boleh. Bapak yang nenen video call sama saya. Saya bagian hitung. Kenyotannya, Pak Haji, kenyotannya maksudnya. Kenyotannya 99 kali. Kali. Oh. Tuh udah berapa kali? 2, 3 gitu. Aki-aki sama nenek-nenek. Gak apa-apa Pak. Tapi lo coba bayangin Pak. Di kelurahan mana? Di kecamatan mana? Ya. Di kabupaten mana? Di kota madya mana? Di provinsi mana di Indonesia? Yang di usia Bapak 65, Ibu 63 diwajibkan tiap hari nenen. Gak ada. Cuman di RDI aja. Tapi lihat hasilnya Pak. Di hari tua duit ngejar kita. Amin, Pak Haji. Duit ngejar kita. Namanya ilmu romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Nah, coba Bapak praktekin. Harus. Saya jalankan, Pak Haji. Harus. Bu, kalau Bapak udah tidur tapi pentilnya nggak dicopot, ada ilmunya Bu. Ibu setiap hari sebelah kanan mesti bawa jepitan baju buat jepit hidungnya dia. Ngingetin dulu. Ya, Pak Haji. Kalau nggak pakai apa tuh yang buat jepit kertas tuh kalau tebel apa namanya? Iya. Yang hitam. Oh ini bender clip. Nah ya, lo bawa bender buat hidungnya dia nih. Kebiasaan Oh, dia. kenceng banget. Teriak. Udah mentil nggak mau dicopot. Udah Bu, hidungnya di. Kalau Pak Haji nggak sempet, Mana mikir. Gimana Bos? Pak Haji kalau Pak Haji nggak sempet ngitung, saya aja yang ngitung. Ah, kalau gimana aja mau Itu gitu. berarti sama Pak Haji Marco ya? Iya. Iya, Pak Haji. Jadi Bapak yang- punya nomornya ya, Pak Haji? Enggak. Dia kan suka ada di YouTube saya. Oh iya. Ngajarin ilmu centong cair 10 yang cara miliar. nyentongin duit. Saya sering buka, sering sekali tuh buka. Tapi kok belum dapat juga. Karena ibu berharap. Kalau ibu rajin net Iya. YouTube-nya, saya nggak begitu soalnya. Apa Jadi- mungkin uangnya bisa jadi? Ya nanti kan dikasih uang bibit. Oh iya. Jadi gini Bos, ilmunya RDAY tidak boleh ngerjainnya sambil berharap. Jadi mengalir aja. Kayak Bos mentil. Ayo, Bos kalau manggil istri apa? Mama. Mah, mentil mah biar cair 10 miliar. Nggak boleh.
Mentil-mentil aja, nggak boleh ada kata berharap. Nah kita suka berharap. Nah itu yang bikin Yang hajat penting kita lemah. jalankan saja seperti ini. Jalanin Kerja aja, sehari-hari. syukurin saja, nikmatin aja. Bos, barusan nih, kan kita tiap bulan beli pakan kuda. Ya. Beli pakan kuda. 57 juta. Pakan kudanya 57 juta. Saya belum bayar. Ditanyain sama kakak saya. Kudanya belum dibayar pakannya. Bang, mana gue tahu berapa? 57. Wow, luar biasa saya bilang. Sebulan, iya tuh sebulan 57. Belum sama sepatunya, taruhlah 60 juta. Berarti setahun berapa tuh bos? Kudanya anak yatim bos. 600 Juta. 720. Itu 10 bulan. 720. 720 ya. 720. Coba bayangin bos. Apa nggak itu hobi orang kaya tuh kuda anak yatim tuh. Tapi ada aja jalannya. Tadi kata putri saya yang nomor 2 yang dokter. Papa katanya Pak, kuda belum dibayar ya 57 juta sama sepatunya 3 juta. Iya. Aku yang bayar ya Pak. Aku tadi dapat dari rumah sakit bonus. Bayarin tuh. Coba bayangin. Saya nggak mimpi. Nah saya juga mau sama Bapak juga begitu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Jalanin. Syukurin. Ya. Nikmatin. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Nah, begitu. Jadi nenen wajib ya. Iya. Kedua, sambil nenen ibu wajib ngeremes alat kelamin suami. Pelan-pelan. Iya. Diremes pelan-pelan. Anggap aja ibu lagi bikin molen, bikin apa? Bikin remes pelan-pelan. Romantis. Romantis. Pak Haji, kalau saya romantis sama pasangan saya, emang kelebihannya apa sih Pak Haji? Setan tidak ada di situ. Tapi kalau kita nggak romantis, setan di situ. Ya pengen berantem lah, pengen cekcok lah, ya cemburuan lah, ya inilah, ya curigaan lah, ya inilah, ya itu. Setan isinya. Tapi kalau kita romantis, setan lari ke birit-birit. Sejauh-jauhnya. Nah coba kita jangan usir setan dengan kasar. Tapi kita usir setan dengan keromantisan kita berdua. Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kalau Bapak naik angkot, atau Bapak naik kendaraan umum, atau Bapak naik Grab, Bapak pegang tangan istri. Nah, bukan begitu, saya nggak setuju. Tapi yang dipegang alat kelamin istri. Nah, biar apa Pak Haji? Biar nggak dimakan burung hantu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Ada ya Bu. Gak apa-apa ya sambil humor ya. Iya, biar Pak nggak Haji. ngantuk ya. Emang harus begini Pak Haji. Hah? Harus ke humor, kalau nggak humor stres ya. Terus apa yang mau diobrolin? Yang mau ditanyain apa? Iya, iya, supaya intinya itu ya supaya rezeki ngalir entah dari mana. Kan entah dari Ibu siapa, belum entah nenenin dari- tiap pokoknya hari. Dari mana lah yang penting datang ke kita gitu. Jadi Ibu harus nenenin suami wajib tiap hari. Romantis harus tiap hari. Ya. Mandiin suami harus tiap hari. Nyuapin makan suami harus tiap hari. Berarti ini Nyebokin besok suami pipis harus tiap hari. Kenapa Bu? mulai besok hari. Mulai hari ini aja mendingan pulang dari Pulangnya sini. nanti Ya, kan. itu kan ada toilet. Nah, Bapak dimandiin dari toilet situ tuh. Nanti di rumah. Ya maksudnya tujuannya gini Pak Haji, mungkin nggak usah nyampaikan tujuan tadi ngomong. Bos, di bawah kan ada pemandian kebo. Kenapa kalau Bang dimandiin? Maksudnya bisa kebeli rumah lagi loh Pak Haji. Pasti bos. Rumah, Kalau gue lihat kita lo rumahnya 1000 meter bisa ada punya kolam renangnya. Punya usaha lagi Pak Haji. Pasti. Amin Pak Haji. Gue mau lo nggak kerja tapi duit datang sendiri. Amin Pak Haji. Terima kasih. Kalau Haji Marco bisa punya kontrakan 21 pintu, gue mau lo kontrakannya 100. Amin. Amin. Kalau Haji Marco rukonya 15, gue mau lo rukonya 100. Amin. Nah dengan segitu, kontrakan 100, ruko 100, lo punya penghasilan harian dari catering, mingguan dari laundry, bulanan dari kos-kosan.
tahunan dari kontrakan. Udah dari tuanya kita kaya raya. Caranya dengan romantis. Nenen wajib, nyuapin makan suami wajib, mandiin suami wajib. Nyebokin suami kalau pipis wajib. Terus apa lagi? Ya itu, cuman itu doang. Pertama ya. Kedua, bos jam 00 wajib bangun. Senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Nah ibu bisa. Nggak bisa. Bisa gak baca Quran ibu? Nggak bisa. Gak bisa. Nah, kalau surat-surat pendek yang kayak apa untuk sholat sih bisa, cuman kalau Quran belum bisa. Kalau ibu buka Al-Quran bisa gak? Buka Selembar. aja. Ya buka ya, iya. Buka 2 lembar. Bareng bapak buka 3 lembar. Bohong ibu lama-lama gak tertarik pengen baca Quran. Awalnya buka dulu selembar, 2 lembar, 3 lembar. Nanti lama-lama ibu penasaran, pasti pengen baca. Nah, usahain ibu bukanya 12 juz. Usahain ibu bukanya 12 juz. Bapak juga 12 juz. Setiap hari. Wajib. Nah, terakhir, saya mau bapak dan ibu nggak boleh punya sifat 18. Kalau saya boleh tahu, bapak sifat 18 ada berapa sifat tuh yang nempel di hati bapak? 18. Ibu sifat 18 ada berapa sifat yang nempel di hati ibu? Yang jelas yang nempel aku suka sedih, suka ngeluh, suka jengkel. Selain itu, baru 3. Mikir, Terus, cemburu. wow, Cemburunya masih gede. apa yang dicemburuin sama keranjang duren bu? Bukan cemburu, Apa? bukan cemburu cintanya, bukan, tapi entah apa gitu tiba-tiba jadi kadang-kadang juga pikiran yang nggak karuan gitu. Contohnya bu? Misalkan kalau aku kan bapaknya emang kalau ada temennya butuh suka bantu kalau ada, walaupun istilahnya buat pribadinya sendiri buat rumah tangga masih minim, cuman kayak contohnya kayak kemarin aku butuh uang mau kemana ya waktu itu teh, cucu saya sakit mendadak sesak nafas, aku minta duit 2 juta, Mbak tolong cari uang 2 juta di kerjaan, minta tahan, nggak bisa nih cuma 1 juta, ya udah nggak apa-apa yang penting dikirim. Tiba-tiba tuh cucu saya sesak nafas. Terus di puskesmas nggak bisa, aku bawa ke rumah sakit Sekarwangi. Itu harus beli ini, beli itu, beli ini, kan nggak punya BPJS kan. Ya udah terus akhirnya bisa. Terus pas aku butuh uang lagi, kemarin baru buat ngasih temen katanya butuh uang 100. Kata suami? Iya, kemarin saya baru ngasih temen lagi sakit kan. Dia minta uang 100, cuman saya namanya orang sakit, saya lagi pegang, saya kasih 300. Ya udahlah, aku gitu. Jadi udahnya tapi udah setengah apa sih? Lah mungkin Pak Haji Marco mungkin tahu ya, perempuan gimana sih kalau nggak pegang duit gitu. Itu masih. Tapi ya kalau udah ini. Kalau perempuan nggak pegang duit, bawaannya perempuan pengen ngebunuh. Marah. Ngebunuh. Kesel. Iya. Pengen Kenapa nggak dibunuh bu? Nanti aku masuk bui. Aku masuk penjara. Hah? Jangan dibunuh. Suruh. Jadi apain? Jadi tuyul aja ya Pak Haji Marco ya, jadi tuyul aja ya. Pondasinya belum bangun lagi ya Pak Haji ya. Iya Pak ya. Pondasinya belum kuat. Iya. Jadi jangan dibunuh. Janganlah. Jadi diapain? Sayang dong. Kan Pak Haji ngasih tahu barusan cinta kasih harus ditumbuhkan lagi. Iya, Jangan terima dibuang. kasih kasih Pondasinya sayang. jadi kuat lagi. Iya. Bunuh Bisa tuh nggak saya kayak Pak Haji Marco Pak Haji? bisa dong, bisa. Tinggal ibu paksain ke suami setiap malam wajib makan ketoprak biar badannya kayak Haji Marco. Oh, Popi. Oh, bukan ketoprak. Kalau ketoprak udah bosen Pak Haji. Karena gue lihat perutnya kayak ketoprak. Kalau saya lah Masih makannya ketoprak tempe dulu anget, Pak nih Haji. si bos. Saya kalau senangnya makan tuh tempe anget sama tahu anget baru diangkat setengah mateng sama nasi putih aja kipas angin berarti itu lahap Abis sama tuh. kecap. Itu malah lahap. Abis? Iya. Ah. Saya lahapnya malah Makanya sih itu. porsinya emang dikit.
Porsinya nggak. Porsinya Jadi nggak tempe anget, tahu anget, nasi anget. Setengah matang tapi masaknya. Oh iya. Masuk Kecap itu kecap udah tambal kecap udah. Wah itu lahap sekali, saya senang banget. Dia hobinya mau tau Pak? Hampir sama ketoprak. Bukan, dia hobinya tete anget. Susu anget. Dia hobinya susu anget. Iya. Tahu gak Pak susu anget Pak? Jadi istrinya bangun tidur kan sebelum pipis dicebok alat kelaminnya. Nah air cebokannya tuh dipanasin buat nyeduh susu. Oh. Gitu, namanya susu anget. Susu hangat. Tapi lihat Pak, kaya raya tajir melintir, luar biasa. Amin. Bisa bantu orang lain juga ya. Iya. Jangan lupa habis minum langsung. Kebanyakan gumuk, kebanyakan nenen. Ada yang tanya lagi nggak? Bos, kira-kira nih, bos nanti masing-masing, bos buka Al-Quran, ibu buka Al-Quran. Ji, emang boleh gue buka Al-Quran? Boleh, cuman buka aja, buka boleh. Ibu juga buka boleh. Berarti beli satu lagi. Ya nanti beli Al-Quran satu lagi, gitu. Buka. Harus 12 juz. Setiap hari bukanya 12 juz. 1 juz berapa lembar, jadi lu tandain 12 juz. Ya. Nah besok 12 juz lagi yang kedua. Ya, nanti dipandu sama dia. Ya dipandu sama istri. Tapi bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, buka Al-Quran itu wajib Bu. Dengerin mah. Ya itu wajib. Terus dari maghrib sampai isya sholat taubat tuh wajib. Walaupun ibu nggak bisa bacanya, ibu sholat taubat. 18 dari maghrib sampai isya. Nah, yang diutamain yang saya tekenin di sini adalah kemesraan, keromantisan, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang berdua. Bebas. Yang paling manjur, semua manjur bos. Mau jam berapa aja manjur. Karena kita udah ada testimoninya, Gitu. Pak Haji, apakah dengan romantis saya bisa terkabul? Bapak kan datang ke sini belum bawa utang banyak. Ini bawa utang banyak. Utang lo berapa biar Bapak dengar? Total waktu datang ke sini. 100 miliar. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Dia datang kemari, dia praktekin ilmu romantis, cinta kasih, terima kasih. Apa saya harus bekerja Pak Haji? Loh, lo udah usia 50 berapa? 57, lo mau kerja apa? Udah gak usah kerja, praktekin aja ilmu romantis, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Nah, dia jalanin. Alhamdulillah sekarang tinggal berapa utangnya biar Bapak semangat? Tinggal 2 miliar. Nah Bapak juga harus begitu. Ibu juga harus. Romantis. Jadi kalau Bapak pipis, Bapak mau ke toilet, Bapak mau pipis, Ibu buru-buru lari. Saya mau pipisnya di pinggir rel, Ibu harus ke pinggir rel. Tapi cuma pakai tisu aja. Tisu basah. Oh iya. Tisu basah. Dipetal-petal. Nih alat kelamin Bapak pas habis pipis langsung dipetal-petal. Udah. Pakein lagi celana, diresletingin lagi. Pokok Ibu seperti ngurusin anak kecil deh. Karena ini kita jadiin buat mancing rezeki datang. Jadi ini kita buat mancing. Kalau orang bilang zaman dulu pesugihan kita para suami. Jadi suami itu kita jadiin pesugihan. Nah istri yang meraktekin. Pak Haji, emang wajib kalau kita kemana-mana romantis? Wajib bos. Wajib. Pak Haji, kalau suami saya, kalau suruh ML kadang males. Kita pakai teknik yang nomor 2. Ibu paksain Bapak diemot alat kelaminnya. Terakhir kapan Pak alat kelamin Bapak diemot sama istri? Ini maaf Pak Haji, justru saya yang suka males. Kenapa? Yang nggak tahu, pokoknya males. Kalau suami mau dimot? Mau, cuma Itu yang penting. Yang penting kalau dia mau. maunya. Oh ya mau. Sama sama gue. Sama sama gue. Ya mau, cuma saya kadang-kadang males gitu. Nah, kan dibayar tunai sama Allah 10 miliar. Kira-kira malesnya hilang apa enggak tuh? Hilang. Hah? Hilang, Tuh, udah mau bos. hilang. Jadi nanti kalau Bapak bilang, saya nggak mau ML. Ya udah,
Ibu langsung kepalanya turun ke bawah, langsung ambil alih alat kelamin Bapak di mod. Gak apa-apa ya Pak? Di mod. Sampai keluar. Bisa? Bisa. Oke. Itu caranya yang paling cepat. 10 miliar. Nanti kalau Bapak udah bisa, Ibu juga bisa, kan cair 10M. Buru-buru kita datang ke redaksi koran Kompas. Testimoni. Atau di pos kota. Doyong. Masih ada gak sih lemburger? Lembaran bergambar pos kota? Udah gak ada ya? Udah nggak ada ya? Datang kembali lagi sini maksudnya. Enggak. Gimana bos? Enggak, maksud tadi Udah. dengan testimoni Oh, kalau tadi, testimoni maksudnya kalau datang udah ke sini lah, Pak. berhasil lah, berhasil. Nanti kan saya datang Oh di kembali sini lagi. ke sini. Kan begitu. Kalau di tadi ke koran pos kota humor. Oh, tadi humor. Humor. Lu jangan diam-diam. Gue tuh ngomongnya kadang nggak 100% Enggak, mungkin, serius. dari humornya tadi tuh jadi kenyataan loh. Ya, iya. Humornya nggak tahu tiba nyata loh. Iya. Nyata kok. Ucapan adalah doa. Iya. Itu. Cair 10M. Itu. Cair 10M. Rumah 1000 meter. Amin. Mobil lo Pak 3. Haji. Amin Pak Haji. Gitu. Suami 1, istri 1, khusus buat belanja ke dapur, dipakai sama cucu 1. Amin. Ada kolam renangnya buat cucu kalau mau berenang. Gitu. Manjur. Punya cucu 2 kembar. Kembar. Anak satu dari suami yang lama, Ya. cucu kembar laki-laki, anak saya perempuan. 11 tahun dekat sama kita semua. Dekat ya? Cucunya malah dekat sama kita semua. Bu. Jadi Malah pengen cucunya ngikut. ke kita dekat, ke kakek yang itu malah istilahnya kayak yang bodo amat gitu. Oh, malah dekat sama neneknya sama kakek yang Makanya ini. maunya Iya. Sini. Ini Makanya aja. karena kondisi kita begini, memang rencananya kita juga apa namanya tuh biar ikut kita nanti biar Kan tadi udah gue sabdain rumah lo 1000 meter. Amin. Tadi udah gue sabdain lo punya Amin. kolam renang. Amin. Tadi gue sabdain punya mobil 3. Tadi udah gue sabdain kan lo punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Pasti terkabul, sabda gue nggak pernah gagal. Amin. Manjur bos. Amin Pak Haji. Nah tinggal lo meraktekin romantis. Amin. Romantis. Nah ini informasi bagus lagi. Iya. Buat cucu lo yang suka sakit-sakitan, obatnya cuma 1. Iya. Cebok alat kelamin neneknya, air cebokannya buat masak makanan cucunya. Bisa bikin agar-agar, bikin puding, kita bawa ke rumah cucu kita. Ya. Nah, bikin pudingnya sama bikin agar-agarnya, airnya pakai air cebokan alat kelamin kita. Kan anak nggak tahu, mantu nggak tahu. Iya. Nah, boleh nggak anak sama mantu makan? Boleh. Yang utama kan pada saat kita bikin agar-agar, diiniatin buat cucu kita biar sehat. Umur panjang, tidak sakit-sakitan. Nah kita bawa ini. Nenek bawa agar-agar, nenek bawa puding, nenek bawa bubur kacang hijau, nenek bawa nasi liwet, nenek bawa nasi uduk. Maaf Pak Haji. Iya. Tapi kalau lagi makan jangan kasih kakeknya ya, dikasih makan tahu sama tempe pakai kecap, nanti kulitnya kayak kakeknya kebanyakan makan kecap. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Hitam. Ngambil ke saya. Iya, umur aja Ibu. Cuma Maaf. lengketnya ini sama ini. Tapi emang dia sukanya kecap juga. Kecap juga ya. Makan kalau nggak pakai kecap dia juga nggak kurang. Seneng kecap saya juga. Seneng Kecap. saya. Mau makan soto kalau nggak ada tambah kecap enggak. Sampai minta jajan, minta Makan apa bukan ke ayahnya atau ke Apa aja ibunya. makan kita Ke pakai. kita. Bah, mana jatahnya? Jatah apa? Stoknya habis. Padahal kita juga udah cenat-cenut. Tapi ya Tapi namanya buat cucu rezeki ada aja ya. Dipaksakan bagaimana supaya Kalau Iya masih ada aja. Ada. Setiap minggu tuh stok makanan habis. Ya pasti beli. Kalau nggak kita beli dulu kita TF ke sana. Kalau beli deh, kamu beli ini, beli stok deh. Ke Indomaret apa ini. Mbahnya bisa kasih segini aja, tambahin lagi gitu loh. Itu aja. Tapi kalau kita ke sana ketemu ya kita bawain stok buat dia, kebiasaan dia anak-anak lah. Kayak coklat apa ini. Ya kadang-kadang kita bagaimana ya? Iya, namanya cucu ya nggak ada bekas ya kan. Nanti emang rezekinya dia kok, buat dia juga nanti buat Iya. bukan buat kita. Bekalnya buat Buat kita. temen kita juga nanti hari tua kan. Iya, betul. Nanti tua kan nanti Itu, dia yang kita pikirkan ke sana. Makanya nanti kalau kita udah ini kan nanti
kita ajak gabung tinggal barengan saja. Nih Pak, saya bersyukur loh Pak punya anak. Di saat saya nggak bisa dampingin istri saya berangkat haji, ini yang furodah, kan alhamdulillah istri saya berangkat haji furodah nih, tiketnya keluar, visanya. Yang lain nggak pada keluar, istri saya pede keluar. Alhamdulillah. Ini yang dampingin anak saya yang nomor 3 yang kecil laki. Saya nggak bisa karena kan pasiennya banyak. Saya bilang sama istri saya, udah kamu berangkat aja, papa nggak bisa berangkat. Papa dampingin tamu-tamu banyak yang lagi hajatnya ekstrim. Pak, kalau visa furodah mahal Pak. Nggak apa-apa, yang penting berangkat. Berapa dolar? Misalkan 70 ribu dolar ikut berangkat. Itu. Alhamdulillah berangkat nih. Nah bapak punya cucu. Nanti hari tuanya bapak yang ngurusin siapa? Cucu. Nah makanya kalau dia minta apa beliin. Nemenin. Agar-agar beliin. Ya. Indomie beliin. Ya. Saya aja mah kameramen kadang rewel saya racunin. Gak saya beliin. Oh tadi Pak Haji nanti kalau buat cucu biasanya kan suka, ini kan Neneknya. ini Ya. mbak perempuan ini suka bawain makanan. Ya. Berupanya kan nggak harus khusus masakannya Ya. kan. Pokok apa yang dikirim harus dengan Nenek. ya dari Oh pakai air cebokan. makan nenek. Ya. Nah, jadi Agar-agar. makanan apa aja deh Ya, pokoknya. misalkan mau kasih kacang rebus, ngerebus kacangnya pakai airnya air cebokan. Ya, gitu. Maksudnya bukan Bikin masakan, jelly drink. bukan masakan khusus kan? Enggak, Spesial. jelly. Direbus boleh itu air cebokan. Boleh. Soalnya kan paling sukanya dia kalau dibikinin saya paling kalau agar kan dia nggak begitu suka. Ya. Lembek-lembek nggak suka, paling es krim. Aku Nah. suka bikin gitu. Ya, bikin es krim pakai air cebokan. Oh bisa ya. Bisa. Kacang rebus, rebus pakai air cebokan boleh. Pokoknya semua pakai air cebokan. Nanti itu anak sehat, kuat. Nggak rewel. Manjur luar biasa. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Saya punya kameramen ringkih Bu. Kameramen saya ringkih yang di belakang Ibu. Ini sekarang sehat Bu. Ini saya kasih air cebokan Bu. Makanya kakinya nggak pernah diem Bu. Goyang mulu. Apalagi nah bertanya nih. Ada lagi gak yang sulit dipraktekin? Kaya raya Iya. punya duit 10 miliar. Ada gak yang saya terangin tadi yang sulit kalau dipraktekin? Tidak ada. Ya itu baca Quran ya karena saya belum bisa. Kan jadi balik-balik buka aja nggak apa-apa ya. selama 12 juz. Iya. Berapa lembar tuh? Iya. Misalkan 1000 lembar ya, dibalik 1000 lembar, balik lagi 1000 lembar, sampai subuh balik lagi Al-Quran, balik lagi, manjur. Malam itu Pak Haji jalanin ya. Iya. Ya pokok kalau siang saya ada urusan saya jalan nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebelum jalan Bapak wajib nenen sama istri. Ya malamnya. Wajib nenen sama istri kanan sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat Bapak keluar dari rumah, Bapak wajib nenen. Mah, nenen dulu mah. Kata Pak Haji wajib. Ya udah nenen. Tetap 99 juga. Iya, Kanan kiri 99 juga. iya. Manjur. Ini yang luar biasa nih Pak. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Jadi saya dikirimin tadi video sama tamu saya. Pak Haji katanya. Iya. Ini ilmunya RDAY banget. Masa itu RDAY apa? Jadi dia Pak sebelum berangkat keluar rumah suami tercinta itu dicium keningnya sama istrinya. Nih Pak, bentar ya Pak. Kita kebalik ya. Kita Bapak nyium kening ibu? iya. Iya. Oh ya boleh. Boleh Pak. Ini ibu nyium keningnya. Setelah itu, bentar ya Pak, ini manjur banget. Dia pulang selalu bawa duit Pak, nggak pernah nggak bawa duit. Saya Pak yang nonton video ini sampai wow, duit nggak pernah nggak ada matinya nih Pak. Nih ya, ibu nonton ya, berdua nih perhatiin. Ini videonya bukan dari saya nih, dari tamu saya nih, pakai kacamata Pak nih.
Saya setel ya. Kamu hati-hati ya. Ini filternya. Ya. Sebentar. Nanti ya. Kamu biasanya kerjanya bertambah banyak. Kamu tidurnya selingkuh. Yang mudah. Ya. Apa yang dilakukan istrinya? Ngelap mukanya pakai celana dalam. Jadi ibu copot celana dalam ibu, dielapin ke mukanya suami. Iya. Pulang bawa duit, pulang bawa duit, pulang bawa duit. Itu setiap pulang Pak minimal bawa duit 100 juta. Nih, bos, shoot bos. Kamu hati-hati ya. Ini filternya. Ya. Oh, itu setelah dari Pak Haji ya. Nanti ya. Kamu biasanya rezekinya bertambah banyak ya. Kamu juga setia. Gak selingkuh. Ya mudah. Ya. Bisa kan? Iya. Insya Allah bisa. Bisa kan? Iya. Kamu hati-hati ya. Ini filternya. Ya. Oh, ini pengganti Neneng. Nanti ya. Kalau Nenek wajib. udah nenek. Ini sebelum berangkat. Biasanya rezekinya bertambah banyak ya. Jadi ke seluruh badan ya. Iya, Sini sampai. pala dulu, muka dulu. Iya. Yang mudah. Ya. 100 juta Pak. Pulang bawa duit 100 juta. Pasti Pulang. bisa. Pasti bisa ya, Pak. Nonton, pegang. Jadi satu. Ini filternya. Ya. Sebentar. Nanti ya. Kamu biasanya rezekinya bertambah banyak ya. Kamu juga setia. Gak selingkuh. Yang mudah. Ya. Nih biar nggak penasaran lo nonton. Kasih. Halo, biar nggak penasaran lo. Biar nggak penasaran. Biar nggak penasaran. Nanti minta begitu sama bini lo. Nah, kira-kira nih nggak ada yang sulit kan kalau dipraktekin. Iya. Ajarin cair 10M tiap bulan. Ilmu centong. Ini saya taruh lagi sini ya. Ya boleh. Nah, makasih. Ini kandian boleh praktek tambahan kegiatan Bu. Kasih uang bibit wasi 3 lembar, uang terbesar di Indonesia. Dan masih bagus-bagus. Centong keramat. Intinya kita berkomunikasi dengan ini, diajak komunikasi, dia kan senyum. Ceweknya juga bergembira, jadi harus selalu gembira, selalu senang. Dia uang datang, diajak komunikasi, intinya di situ. Nanti ada redaksinya, bisa dikembangkan sendiri di rumah. Ini kita contohin seperti yang dipraktekin Mbak Sumargo juga bisa. Nanti Ibu kreasi sendiri. Intinya ini kita berkomunikasi dengan uang. Ini dikasih nama ganteng, nama cantik, boleh, atau apa saja kasih namanya. Pokoknya ini nanti Ibu praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Dengan cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan.
ini nariknya ke Ke kita. dalam ke kita, jangan ke sono, harus ke sini. Terus dipanggil, ganteng, 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 cantik, 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 boleh. Panggil nama juga boleh. Ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, datang ke tempat saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini temanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini temanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar. Undang ya ganteng, undang ya cantik, datang ya ganteng, datang ya cantik, ajak ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Bahasanya Melayu ya seperti ini diulang-ulang. Sekali praktek ini minimal 9 kali ucapan. Ucapin 9 kali ucap. Waktunya bebas, waktu longgar, waktu senggang, sholat habis sholat juga boleh waktu-waktu. Siang nggak malam. Siang nggak malam, waktu longgar praktek. Nanti kalau di depan ini tahu tetangga jangan di depan, di kamar aja ya. Ini nanti setelah itu dibaca itu, ini taruh di lemari ya, di lemari. Ya disimpan ya jelas. Simpan lemari Iya. buat ngambil Ya besok lagi. Bisa kan? Nggak bacaannya. Ini kan bacanya cuma itu aja tadi. Iya, itu aja. Saya maunya 10 miliar per bulan. Kalau ibu punya dagangan ini cara manggil biar laris dagangannya jualan. Sifat 18 yang tadi di bapak sama ibu nggak boleh ada. Yang 18. 18. Harus ceria terus. Bisa gak selama sebulan nggak boleh punya sifat 18? Sebulan paling lama. Harus diusahakan, bisa. harus diupayakan. Iya. Karena kita kepingin istilah hidup yang lebih mewah Iya, orang-orang. Harus betul. ceria. Soalnya kalau bapak kaya raya, ibu kaya raya, bapak dan ibu bisa memuliakan mantu, anak dan cucu. Tanpa kita harus ngemis-ngemis minta ke anak sama ke mantu. Tapi anak yang kita modalin. Mantu kita modalin, cucu kita modalin. Dari mana? Itu tadi itu. Dengan ilmu romantis. Bisa? Praktekin? Sip, cair 10M. Pasti. Rumahnya 1000 meter. Punya mobil.